Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Di area sekolah Walrus, suasana menjadi ramai dengan kedatangan sekelompok prajurit raksasa dari desa-desa yang jauh. Wajar saja, mereka baru tiba sekarang mengingat jarak tempuh yang tidak dekat. Di antara para prajurit tersebut, ada satu sosok yang menonjol. Ia adalah prajurit raksasa dengan kekuatan luar biasa dan reputasi yang sangat disegani, sehingga kehadirannya disambut gembira oleh para raksasa lainnya. Sementara itu, di tempat yang tidak jauh dari sana, Ripley sedang bertarung sengit melawan salah satu monster mimpi buruk. Ketika ia tengah fokus menghadapi lawannya, tiba-tiba monster lain mencoba menyerangnya dari belakang. Beruntung, prajurit kuat yang baru tiba segera bertindak. Dengan cepat, ia menyerang monster yang mengancam Ripley. Dan hanya dengan satu pukulan, monster itu langsung roboh. Tak lama kemudian, Ripley juga berhasil mengalahkan monster mimpi buruk yang ia hadapi. Setelah pertarungan selesai, Ripley berbagi informasi kepada prajurit tersebut tentang situasi yang sedang terjadi di Elbaf. Ia menjelaskan bahwa para kesatria suci dari pemerintah dunia telah membuat kekacauan di wilayah itu. Bahkan, salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk mengubah bajak laut warrior, termasuk Dory dan Brogy, menjadi raksasa iblis. Akibatnya, kedua kapten legendaris itu kini menjadi musuh bagi bangsa Elbaf. Mendengar kabar ini, prajurit kuat itu merasa sangat sedih. Ia teringat masa kecilnya ketika ia masih kecil dan sering menyaksikan Dory, Brogy, dan Harald berlatih dengan penuh semangat. Kilas balik singkat menunjukkan betapa ia mengagumi ketika sosok tersebut dan bercita-cita menjadi sekuat mereka saat dewasa. Kini, mengetahui bahwa Dory dan Brogy telah diubah menjadi pasukan iblis oleh musuh, hatinya terasa berat. Dari kejauhan, ia memandang Insama yang sedang melayang di udara. Berdasarkan cerita Ripley, ia tahu bahwa sosok itulah yang bertanggung jawab atas perubahan Dory dan Brogy menjadi raksasa iblis. Aura Insama yang begitu kuat membuatnya mudah dikenali sebagai pemimpin para musuh. Namun, Ripley memperingatkan prajurit tersebut agar tidak gegabah menyerang Insama karena ia telah menyaksikan sendiri betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki sosok itu. Meski mendapat peringatan, prajurit raksasa itu tidak gentar. Dengan penuh keyakinan, ia berkata bahwa jika Insama tidak dihadapi, kekacauan di Elbaf tidak akan pernah berhenti. Ia pun bergerak menuju tempat Insama berada. Di sepanjang perjalanan, beberapa monster mimpi buruk mencoba menghalanginya, tetapi dengan kekuatan besar yang dimilikinya, ia mampu mengalahkan mereka dengan cepat dan tanpa kesulitan. Di sisi lain, Franky dan Bonnie menyaksikan aksi heroik prajurit raksasa tersebut. Mereka menyadari bahwa seorang pejuang kuat dari bangsa raksasa telah tiba dan bisa menjadi sekutu berharga. Sementara perhatian tertuju pada prajurit itu, Franky dan Bonnie berencana untuk bergabung dengan teman-teman mereka. Seperti diketahui, beberapa anggota kru bajak laut topi jerami masih terjebak oleh kekuatan musuh. Franky bertekad untuk membebaskan Robin dan yang lainnya. Namun rencana mereka tidak luput dari perhatian Killingham. Ia segera menghadang Franky dan Bonnie ditemani oleh segerombolan monster mimpi buruk. Dengan senyuman licik, Killingham berkata, "Jangan harap kalian bisa lewat begitu saja." Franky merasa kesal, menyadari bahwa situasi ini akan sangat sulit. Menghadapi banyak monster mimpi buruk sekaligus sudah cukup berat, apalagi dengan kehadiran Killingham yang secara langsung menghalangi mereka. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, ditampilkan Mare Joyce yang sedang kacau. Kali ini kita akan menyoroti pertarungan Karasu melawan salah satu kesatria suci. Di sana Karasu menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menciptakan burung gagak dalam jumlah yang sangat banyak. Sebagian dari burung gagak itu menyerang kesatria suci secara terus-menerus. Sementara fokus sang kesatria suci teralihkan, sebagian burung lainnya masuk ke dalam kastil Pangea. Karasu sangat hebat dalam memanfaatkan kekuatan buah iblisnya. Karena burung-burung gagak dari jelaga itu bisa dipakai untuk mengintai, Karasu dapat mengetahui apa saja yang ada di dalam sana. Entah ini karena dia bisa menciptakan semacam koneksi penglihatan dari para burung gagak itu, atau dia memadukan kekuatan buah iblisnya dengan Kenbun Shokuhaki untuk merasakan area tempat burung gagak itu berada. Jadi jelas kemampuan Karasu ini memang sangat menarik. Dengan mengintai bagian dalam kastil Pangea, dia pun mengetahui bahwa para Tenryubito telah dievakuasi ke dalam salah satu ruangan yang ada di sana. Selain itu, Karasu juga tahu bahwa Gorosei Warkuri sedang berjaga di area tata kosong. Namun Warkuri segera menyadari bahwa burung-burung gagak yang masuk itu adalah ulah musuh. Warkuri pun memakai Hao Shokuhaki untuk menumbangkan para burung gagak tersebut.
Walau burung gagak Karasu itu sejatinya bukan makhluk hidup karena tercipta dari jelaga, Hoshoku Haki tetap bisa mengatasinya. Sebab burung-burung gagak dihasilkan dari kekuatan buah iblis. Seperti yang kita tahu, Haki memang menjadi senjata pamungkas untuk menangani kekuatan buah iblis. Setelah menumbangkan burung-burung gagak itu, Wartu berbicara sendiri dengan berkata bahwa waktu untuk beraksi sudah semakin dekat. Sedangkan untuk burung gagak yang masuk ke ruangan tempat para Tenryubuto dievakuasi, hal itu disadari oleh kesatria suci yang berjaga di sana. Mereka pun segera menyerang burung-burung gagak itu dengan serangan yang skalanya tidak terlalu besar agar tidak menghancurkan ruangan para Tenryubuto. Serangan itu mampu mengatasi burung-burung gagak milik Karasu. Tapi hal itu membuat para Tenryubuto yang tadinya sudah cukup tenang, malah menjadi panik lagi karena kekuatan musuh sudah menjangkau tempat mereka saat ini. Para kesatria suci di sana pun menjadi kesal karena keadaan kembali menjadi ricuh. Salah satu dari mereka mengeluh sebab pertempuran di luar tidak kunjung berhenti. Dia sangat ingin melibatkan diri dalam pertempuran di sana, namun sayangnya dia malah diberi tugas berjaga di dalam kastil. Berpindah ke tempat lain yang juga dilanda pertempuran besar, Pulau Hachinosu diperlihatkan. Kali ini kita membahas tentang Lucky Ruru. Sebelumnya, Lucky Ruru bertarung melawan komandan Titan Kurohige yang bernama Fashco Shot. Di sana, Lucky Ruru mampu untuk unggul. Teknik-teknik yang dimilikinya, baik haki, skill menembak, dan kecepatan pergerakan, mampu mendesak Fashco Shot di sana. Namun ketika Lucky Ruru sudah ingin mengalahkan orang itu, Dokyu muncul di tempat mereka bertarung. Sang dokter dalam bajak laut Kurohige itu pun melempar apel-apel yang bisa meledak lalu membawa Fashco Shot pergi dari sana. Meski begitu, dengan Kibushuko Haki, Lucky Ruru mampu menemukan mereka berdua. Begitu Lucky Ruru tiba di lokasi, Fashco Shot sudah bisa bertarung lagi walaupun kondisi fisiknya tidak seprima sebelumnya. Mungkin saja ramuan pemulihan instan semacam itu akan memiliki efek samping ke depannya. Tapi dalam kondisi ini, Fashco Shot tentu tidak punya pilihan. Yang paling penting baginya adalah dia masih bisa bangkit lagi untuk bertarung. Melihat itu, Lucky Ruru menyadari bahwa prioritas untuk dikalahkan kali ini bukan Fashco Shot, melainkan Dokyu. Sebab jika Dokyu masih berkeliaran, dia akan selalu bisa memulihkan teman-temannya dengan obat aneh itu. Lucky Ruru pun segera melancarkan serangan beruntun ke arah Dokyu, tapi Dokyu mampu untuk tetap bertahan. Niat Lucky Ruru pun bisa dibaca oleh para musuh, yang mana dia ingin mengalahkan Dokyu terlebih dahulu. Dengan begitu, Fashco Shot pun segera memanggil para bawahan bajak laut Kurohige untuk berkumpul bersamanya. Mereka semua menghadang Lucky Ruru sehingga Dokyu bisa pergi dari sana. Jadi bisa dibilang Dokyu ini cukup vital dalam bajak laut Kurohige, sehingga orang itu tidak boleh kalah dengan mudah. Sementara Lucky Ruru menghadapi Fashco Shot yang ditemani oleh para bawahannya, di lokasi berbeda ada pertarungan menarik lainnya. Kuzan sedang bertarung melawan kru inti dari bajak laut Akagami yang terdiri dari Yasop, Bong Punch, dan Monster. Awalnya, setelah Kuzan terpisah dari battle royalnya melawan Ben Beckman dan Kizaru, dia hanya menghadapi Bong Punch dan Monster saja. Tentu, dalam pertarungan itu, Kuzan mampu mengungguli mereka berdua. Namun, Yasop datang membantu sehingga pertarungan berjalan dengan lebih sengit. Walau Yasop tidak sekuat Ben Beckman, Kuzan bisa memahami bahwa kemampuan dari sang penembak jitu bajak laut Akagami itu tidak dapat diremehkan. Di sana, Kuzan mengalami beberapa luka akibat Yasop, tapi Yasop, Bong Punch, dan Monster juga terluka karena serangan Kuzan. Setelah beberapa waktu mereka bertarung, Kuzan akan melancarkan teknik serangan yang kuat. Dia membentuk esnya menjadi burung dengan ukuran yang sangat besar. Ini mungkin salah satu jurus andalan Kuzan pada masa lalu karena jurus ini berkaitan dengan julukannya saat masih menjadi admiral dulu. Seperti yang kita tahu, Kuzan disebut sebagai Aokiji yang berarti burung biru. Setelah membentuk burung es yang sangat besar, dia menyalurkan Hoshoku Haki yang kuat di sana, lalu melesetkannya ke arah Yasop, Bong Punch, dan Monster. Tak tinggal diam, Yasop memakai teknik tembakan beruntun berlapis Hoshoku Haki yang sangat tinggi, sehingga peluru-pelurunya punya aura haki yang sangat besar. Burung es dari Kuzan pun beradu dengan rentetan peluru berlapis haki dari Yasop sehingga menciptakan dampak bentrokan yang cukup masif di udara. Beralih ke tempat Sengs, dia masih terlibat pertarungan sengit melawan Kurohige. Sengs di sini secara terang-terangan berkata kepada Kurohige bahwa dirinya telah mengetahui siapa ayah dari Kurohige. Ayah dari Kurohige adalah Rox Disebek, sang bajak laut legendaris. Tidak hanya dirinya saja, Sengs pun telah memberitahukan fakta ini kepada para krunya yang lain, sehingga keseluruhan bajak laut Kurohige sudah mengetahui tentang identitas asli dari Kurohige. Sengs tahu bahwa nama asli Kurohige adalah Rox D. Teach. Hanya saja karena Teach yang dulu masih kecil tidak ingin diburu oleh angkatan laut dan pemerintah dunia, maka dia menyembunyikan marga Rox pada namanya, sehingga dia menggunakan marga ibunya, yaitu keluarga Marsol. Kurohige pun cukup kaget karena Sengs sepertinya mengetahui rahasianya. Namun dia tersenyum dan berkata, sekarang ini tak masalah jika identitas aslinya sebagai anak dari Rox D.
Sebek diketahui oleh banyak orang, karena dirinya sendiri pun saat ini sudah memiliki cukup banyak kekuatan tempur untuk menghadapi siapapun. Shanks menanggapi dengan berkata bahwa dirinya tahu Kurohige berencana untuk mewujudkan impian dari Rocks di Sebek, yaitu ingin menguasai dunia. Namun, Shanks tidak akan membiarkan Kurohige mewujudkan impian ayahnya itu. Di sini, Kurohige mendindir Shanks dengan berkata, seharusnya seorang anak memang meneruskan impian dari ayahnya, tidak seperti Shanks yang malah mengkhianati ayahnya sendiri dan memilih meneruskan impian dari orang lain. Yang dimaksud Kurohige di sini tentu adalah Shanks yang lebih memilih Roger daripada Garling yang merupakan ayah kandungnya. Shanks lebih memilih mewarisi impian Roger, bahkan mewarisi teknik-tekniknya juga. Perkataan Kurohige itu membuat Shanks cukup marah. Dia berkata Kurohige tidak tahu apapun soal hidupnya, jadi tidak perlu membuat kesimpulan sendiri. Shanks mengatakan bahwa dulu Rocks dikalahkan oleh Garp dan Roger di Pulau God Valley. Kini, Shanks seorang diri akan mencoba mengalahkan Kurohige di tengah Pulau Hachinosu. Shanks tidak akan membiarkan teror dari keturunan Rocks di Sebek mengacaukan era yang sekarang, yang dimana masa-masa Joy Boy terlahir kembali. Shanks pun terlihat mulai memakai teknik haki yang memiliki aura berbeda dari yang biasanya. Entah ini teknik lanjutan dari Busoshoku Haki atau Hashoku Haki, atau bahkan gabungan dari keduanya. Tapi yang jelas pancaran haki yang terlihat dari tubuh Shanks menyala merah keemasan disertai percikan listrik haki hitam pekat. Terlihat dari tubuh Shanks berbeda dari yang biasa kita lihat. Belum diketahui ini haki macam apa, namun terlihat pancaran gelombang haki ini memancarkan aura haki Haushoku yang kuat di sekitaran tubuh Shanks. Kurohige yang melihat itu langsung menampilkan muka yang konyol dan terbelalak berserta rasa kebingungan dengan apa yang Shanks lakukan. Terlihat nampak juga para bawahan Kurohige yang lain melihat keindahan aura haki Shanks yang berbeda dari biasanya. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!